Mohon untuk mempresentasikan terkait dengan materi nutrisi dan enhanced recovery after surgery. Nutrisi ini sudah menjadi topik yang diangkat mulai dari tahun 1900-1909 oleh seorang pustakawan yang pada saat itu beliau sudah mengatakan bahwasannya beliau menyadari bahwasannya kondisi malnutrisi karena iatrogenik merupakan salah satu kondisi yang sangat penting dalam menentukan outcome pasien pada pasca pembedahan. eh, di mana pada saat itu kondisinya hampir 2 dari 3 pasien-pasien digestif yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi malnutrisi yang akan menyebabkan 3 kali sampai dengan 5 kali meningkatkan terjadinya resiko komplikasi dan resiko kematian pasca pembedahan. Mirisnya dari 5 rumah sakit hanya 1 rumah sakit yang menjalani screening nutrisi pada saat tersebut, dan hanya 1 dari 5 pasien yang menjalani intervensi nutrisi. Diharapkan apabila semakin meningkatnya kesadaran dari seorang surgeon, kurang lebih 3 dari 4 surgeon saja sudah mau menyadari pentingnya nutrisi ini, maka hampir kurang lebih setiap pengeluaran $1 untuk kepentingan kita mengakses nutrisi pada suatu pasien akan menyelamatkan kurang lebih cost hospital kurang lebih sampai $52 per pasien. Lanjut, untuk definisi malnutrisi itu sendiri adalah suatu keadaan nutrisi di mana terjadinya kekurangan ataupun kelebihan dan ketidakseimbangan energi, protein, dan nutrisi lainnya, baik dia berupa makronutrien ataupun mikronutrien. Kita ketahui bersama makronutrien merupakan ada bagiannya itu karbohidrat, lemak, dan protein, dan mikronutrien terdiri dari vitamin dan trace elemen. Ya, ini pendahuluan-pendahuluan mungkin bisa kita persingkat seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwasanya ada fakta-fakta yang ditemukan banyak kondisi ketika pasien itu masuk ke rumah sakit, ternyata tinggi badan tidak dicatat, berat badan tidak dicatat, kemudian hampir 61% ternyata berat badannya turun lebih dari 6 kilo pada saat masa perawatan, kemudian hampir 30% memiliki albumin yang kurang dari 3 gram per desiliter. Kondisi malnutrisi ini ternyata ketika sudah disadari dan terjadinya kesadaran di antara seluruh dokter, terutama dokter-dokter pemegang pisau, dilakukanlah pelatihan. Ternyata setelah pelatihan, dari yang awalnya hanya 12,5% kondisi nutrisi teridentifikasi, setelah dilakukan pelatihan hampir 100% teridentifikasi, hanya saja konsistensi dan lain-lainnya masih belum dievaluasi. Begitu juga prevalensi yang ada pasien-pasien malnutrisi di Indonesia termasuk di rumah sakit Sanglah dan Pasar juga sudah pernah dilakukan penelitian pada tahun 2004. Kurang lebih hasilnya hampir 24% pasien mengalami penurunan status gizi, baik itu selama perawatan ataupun fase perawatan yang terjadi karena kurangnya asupan gizi selama fase perawatan di rumah sakit. Adapun dampak dari malnutrisi itu sendiri, kita ketahui bersama bahwasannya bisa menjadi penurunan berat badan yang paling utama, yang kemudian menyebabkan penyembuhan luka menjadi lebih lambat, kemudian juga loss-nya semakin meningkat dan cost dari rumah sakit juga semakin meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan uh, terjadinya kondisi-kondisi lain seperti morbiditas dan mortalitas pada pasien. Dari referensi disampaikan bahwasanya peningkatan atau penurunan berat badan lebih dari 10% sudah menyebabkan suatu kondisi waspada karena dapat menyebabkan kondisi bahaya pada saat kita akan melakukan tindakan pembedahan, baik itu pembedahan minor ataupun mayor. Kemudian jika penurunan berat badan selama pasien akan masuk rumah sakit atau riwayat pasien ada jadi penurunan berat badan lebih dari 30%, maka risiko kematian juga akan meningkat karena kondisi kakeksia. Oke, kita masuk ke poin penting terkait dengan screening dan asesmen nutrisi. Kapan kita sebut pasien ini malnutrisi ataupun risiko tinggi terjadinya malnutrisi? Kita ketahui bersama bahwasanya di pendidikan kita diajari ada penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif kita biasa menggunakan SDA, dan kuantitatif banyak faktor, nanti banyak poin yang nanti mungkin bisa akan kita bahas di belakang di slide nanti. Sedangkan untuk faktor-faktor di sini harus kita ingat bahwasannya kita harus curiga pasien disebut malnutrisi atau resiko tinggi malnutrisi ketika BMI pasien itu kurang dari 18,5, itu
baik disertai ataupun tanpa disertai penurunan berat badan lebih dari 10 sampai dengan 15% dalam kurun waktu 6 bulan. Atau pada saat penilaian kuantitatif dengan menggunakan SGA, dia masuk ke kategori atau grade C. Dan juga kondisi serum albuminnya kurang dari 3 gram per desiliter ya. Bahkan rekomendasi dari Aspen menyatakan bahwasannya ketika kita mendapatkan pasien-pasien dengan kriteria tersebut di atas, maka kita wajib untuk menunda operasi dan melakukan tata laksana nutrisi kurang lebih 7-14 hari untuk memperbaiki kondisi nutrisi pasien untuk menghasilkan outcome yang lebih baik. Ini kriteria Aspen untuk malnutrisi dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Di mana ringan terjadi penurunan berat badan 5-10% dari berat badan normal, disertai dengan penurunan albumin dengan kadar di rentang 2,8 sampai 3,5. Kemudian berat juga sudah dicantumkan di slide, bahwa penurunan lebih dari 20% dari berat badan normal dan penurunan albumin kadar albumin kurang dari 2,1. Ini yang saya sampaikan tadi, penilaian status gizi secara kualitatif bisa menggunakan SGA ataupun Nutritional Risk Screening atau NRS. Dua ini yang biasa sering dipakai, walaupun banyak assessment atau indikator assessment lain secara kualitatif yang dikeluarkan, namun dua ini yang biasanya kita pakai. Ini adalah bentukan contoh dari SGA itu sendiri, di mana SGA itu sebenarnya dia hanya menggali dari story taking atau riwayat pasien dan juga physical examination, sehingga sangat mudah kita melakukan screening pada saat pasien datang, di mana story taking kita tanyakan pasien apakah ada penurunan berat badan dalam kurang dari 6 bulan, apakah ada perubahan pola makan dalam 2 minggu, baik itu dia meningkat, menurun ataupun tetap dari riwayat sebelumnya. Kemudian apakah ada riwayat GI tract symptom seperti nausea, vomiting, diarrhea, anoreksia. Kemudian apakah ada penurunan functional capacity, seperti pasien menjadi lebih cenderung untuk tidur di bed ataupun dibantu pergerakannya atau mobilitasnya oleh keluarga, seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah pasien ada yang mempengaruhi. Kemudian dari physical examination kita bisa evaluasi dari lingkar lengan atas, kemudian adanya penurunan dari lemak subkutan pada tricep dan dada, kemudian adanya pembengkakan pada ankle, sacral edem ataupun ascites. Sehingga dari 6 poin tersebut kita bisa melakukan assessment terhadap SGA-nya itu sendiri, apakah dia malnourished, moderately malnourished ataupun severely malnourished. Ya, ini ringkasannya ya, mungkin nanti kita bisa sambil sama-sama membaca kembali terkait dengan kriteria dari SGA itu sendiri. Yang ini penilaian status gizi kuantitatif. Seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya yang dianjurkan atau yang direkomendasikan dari Aspen cukup dengan menggunakan SGA saja screening, tapi biar kita sama-sama tahu sebenarnya juga ada penilaian status gizi secara kuantitatif, baik itu dia menggunakan antropometrik, biometrik ataupun immunological. Seperti yang saya tampilkan di slide, biochemical dievaluasi dari albumin, transferin, prealbumin, total iron binding capacity ataupun kolesterol. Untuk antropometri kita tahu bersama bahwasannya BMI juga dievaluasi, terus evaluasi lingkar lengan atas ataupun dari tebal tricepnya. Kemudian untuk imunologi kita evaluasi dari limfosit total dan penurunan hipersensitivitas dari putranya. Ini kurang lebih remind buat kita untuk BMI itu sendiri, di mana normal adalah rentang 20-25, di bawahnya itu sudah termasuk underweight, di atas 25 sudah termasuk overweight dan obese. Ini untuk kuantitatif, penting bahwasannya kita mengetahui bahwa kalau misalnya pasien datang dengan kondisi BMI kurang dari 18,5 dengan adanya kondisi kuantitatif albuminnya kurang dari 3 gram per desiliter. Di sini gram per liter ya, jadi kalau gram per desiliter dia dibagi 10, maka ada peningkatan
resiko terjadinya morbiditas setiap penurunan 1 gram per desiliter sebanyak 1,8 kali, dan juga peningkatan mortalitas sebanyak 2,37 kali apabila terjadi penurunan albumin sebanyak 1 gram per desiliter. Ya, kita mulai ke topik yang utama, yaitu medical nutritional therapy. Ketika kita sudah mendapatkan pasien tersebut secara kualitatif, dia masuk ke kondisi malnutrisi atau high risk malnutrition, maka kita harus di pikiran kita harus paham bahwasannya pasien ini akan nantinya selama diuranto operasi ataupun preoperatif, dia akan mengalami banyak sekali stresor, di mana stresor itu bisa datang dari nyeri nyeri durantoknya, kemudian hipoksimia pasca operasinya, ataupun overhidrasi dan dehidrasi pre-op dan duranto operasi, dan pasca operasi seperti itu. Dan juga akibat tissue injury, systemic inflammation, efek dari anestesi seperti itu. Sehingga kondisi tersebut akan menyebabkan peningkatan hormon-hormon stres, yaitu katekolamin, kortisol, yang akan menyebabkan terjadinya menyebabkan peningkatan lipolisis dari jaringan lemak, yang nantinya akan menyebabkan pelepasan asam lemak, yang akan menyebabkan terjadinya penghambatan dari uptake glukosa akibat inhibisi dari insulin, di mana hal tersebut akan menyebabkan hepar melakukan gluconeogenesis dan glikogenolisis, sehingga menyebabkan kondisi hiperglikemi. Kondisi hiperglikemi inilah yang nantinya akan menyebabkan suatu kondisi berbahaya buat pasien, yang akan menyebabkan stres metabolik karena adanya mitochondrial injury, dysfunction endothel, disregulasi imun, dan produksi dari SOD. Nah, hal-hal tersebut walaupun hal-hal tersebut jika dialami oleh pasien, maka perlu kita ingat bahwasannya selama pasien nanti baik itu dia pre-operasi, duranto operasi, dan post-operasi, dia akan melewati fase-fase ini. Kita harus ingat bahwasannya dalam pemberian nutrisi ada 2 fase, yaitu fase F phase dan flow phase. Fase F phase terjadi pada saat fase preoperatif sampai dengan pasien itu selesai dilakukan operasi. Kemudian flow phase dibagi menjadi 2, yaitu fase akut dan fase latennya nanti dimulai semenjak pasien itu setelah operasi. Kapan kita mulai memberikan terapi nutrisi? SPN mengatakan bahwasannya pemberian terapi nutrisi harus kita siapkan dari mulai fase F phase, karena kita lihat dari diagram ini bahwasannya ketika pasien itu memasuki fase flow phase atau pasien sudah dilakukan tindakan operasi, maka energi expenditure-nya itu akan jauh meningkat, sehingga terjadi proses katabolisme. Sehingga kalau kita baru memulai pemberian nutrisi pasca dilakukan tindakan operatif, maka sudah telat karena pasien sudah masuk ke dalam proses katabolik. Sehingga kita harus menyiapkan persiapan pasien itu agar dia tidak jatuh ke kondisi defisiensi dari energi expenditure-nya ketika pasien preoperatif atau pada saat fase F phase seperti itu. Ya, ini singkat aja ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya fase F phase dimulai dari fase preoperatif, dan fase flow phase dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 pasca operasi, di mana jadi fase akut dan fase laten, atau fase fase laten ya. Kemudian setelah hari ke-7 baru pasien itu kurang lebih dia akan mulai terjadi proses anabolisme, sehingga dia bisa memproduksi kebutuhan nutrisinya secara mandiri, sehingga dari fase F phase kita harus menyiapkan kebutuhan nutrisi. Ya, ini guideline untuk dari SPN dari tahun 2016, bahwasannya pasca operasi kita sudah tidak lagi zamannya kita tidak memberikan pasien terapi oral ataupun puasa terlalu lama, dan juga pasca operasi disampaikan minum sedikit-sedikit sampai dengan 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam sudah nggak ada tempat seperti itu. Di SPN mereka merekomendasikan bahwasanya pemberian normal food secara enteral ataupun secara oral harus dimulai dari hari pertama ataupun hari kedua pasca operasi apabila tidak ada gangguan yang perlu diperhatikan, karena secara signifikan tidak juga menyebabkan gangguan penyembuhan dari anastomose kolon ataupun rektum. Kita mulai bahas terkait dengan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi itu dibagi menjadi yang tadi saya bilang makronutrien dan mikronutrien. Bahwasanya makronutrien jadi protein, karbohidrat, dan lipid. Protein dibagi dengan kebutuhan protein kurang lebih
4 kilokalori per gram ya, seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian karbohidrat juga secara enteral, jika dimasukkan dia secara enteral, maka kebutuhannya 4 kilokalori per gram. Tapi jika parenteral, maka kebutuhannya adalah 3,4 kilokalori per gram. Sedangkan lipid dia 9 kilokalori per gram. Jika dia tidak ada masalah, artinya tidak ada kondisi yang khusus, maka pembagiannya kalau dulu kita diajarkan sama-sama bahwasannya pembagiannya bisa 40-20-20, yaitu 40 karbohidrat, 20 protein, 20 lipid. Dari total kebutuhan kalori yang kita butuhkan. Kemudian kebutuhan air jangan lupa dihitung, kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan. Vitamin dan mineral disesuaikan. Ini diagram chart terkait dengan kebutuhan juga sudah saya sertakan di slide, mungkin nanti bisa kita baca atau remind bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan kalori jika berat badannya normal maka pakai rumus 25-30 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi jika pasiennya obes maka kita gunakan adjusted body weight ya. Adjusted body weight dihitung berdasarkan berat badan ideal ditambah 0,4 dikali berat badan aktual dikurangi dengan berat badan ideal. Tapi jika pasiennya ternyata underweight ataupun berat badannya kurang seperti itu, maka kita gunakan berat badan idealnya seperti itu. Ini sudah tadi, ini juga sudah. Kemudian pilihan terapi nutrisi, kita harus ingat bahwasannya quote dari Aspen selalu if blood work is it. Maka ketika enteral kita masih baik, maka selalu gunakan jalur enteral. Baik itu dia mau berupa oral ataupun dibantu dengan menggunakan tube feeding baik dari nasogastrik ataupun intrapilorik berupa nasoduodenal ataupun nasojejunal. Atau juga kita bisa bantu bypass dengan pemberian feeding melalui stoma, baik itu gastrostomi ataupun jejunostomi. Tapi jika ada masalah, baik itu contoh berupa total bowel obstruction ataupun kondisi critical ill, maka kita bisa bantu dengan parenteral nutrition, baik itu berupa jalur sentral ataupun jalur perifer. Kita mulai satu-satu dari ONS ya. Jadi terapi ONS ini merupakan suatu sediaan untuk memprovide kebutuhan nutrisi pasien melalui oral. Sediaannya bisa berupa krim, berupa cairan, berupa powder yang memang dikondisikan khusus secara kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya dia bioavailable sehingga mudah diserap oleh pasien untuk mensuplai kebutuhan nutrisi pasien. Kapan kita indikasikan pemberian ONS ketika pasien itu secara inadekuat dalam tanda kutip kurang dari 60% dia intake oralnya kurang, hanya dia bisa memakan kurang dari 60% makanannya dalam lebih dari 10 hari. Ataupun pasien ini sama sekali dia tidak bisa mengkonsumsi makanannya dalam tanda kutip di sini disampaikan kurang dari 70% dari porsi makanannya itu tanpa hitungan hari. Ataupun pasien secara intake oral dia hanya bisa mengkonsumsi makanannya dalam porsi kurang dari 50% selama 7 hari. Jadi perlu diingat 3 poin ini ketika kapan kita memberikan ONS pada pasien kita. ONS sendiri itu ada beberapa guideline-nya yang perlu kita ingat bahwasanya ONS itu minimal dia bisa mensuplai kurang lebih 400 kilokalori dalam sehari. Ya, ini ya strong consensus. Ini termasuk dia kategori A untuk konsensusnya di mana dari 400 kilokalori per hari itu diharapkan dia 40 gramnya berupa protein, artinya 160 kilokalorinya berupa nutrisi dari protein. Dan tentunya dari rasa dan lainnya juga perlu dipertimbangkan sehingga pasien juga tidak kesulitan dalam mengkonsumsi ONS. Ini adalah satu sediaan ONS, bisa berupa GoSure atau Ensure. Kemudian kita lanjut ke enteral nutrition. Enteral nutrition sediaannya ada 4 yang perlu kita ingat. Jadi ada polymeric, oligomeric, kemudian special condition due to disease ya, ataupun dia modular. Polymeric dia polymeric. Polymeric itu jadi sediaannya masih berupa nutrien yang intak sehingga dia pemberian polymeric ini
hanya bisa indikasikan ketika pasien diberikan nutrisi, masuknya dia di gaster. Tapi jika di bawah gaster, baik itu dia intrapilorik masuk ke duodenal ataupun jejunal, ataupun dia langsung by stoma melalui gastrostomi atau jejunostomi, maka tidak ada indikasi dia diberikan polimerik karena nanti dia bisa menyebabkan kondisi dumping sindrom terkait dengan absorpsi dari nutrisinya yang tidak maksimal ya. Kemudian sama ya distribusi energi seperti yang sudah disampaikan tadi, karbohidrat, protein, dan lemak 40 20 20. Kemudian oligomerik, seperti yang saya sampaikan tadi, oligomerik itu diberikan ketika enteral feedingnya masuk melalui intrapilorik, baik dia masuk ke duodenal ataupun jejunal, ataupun bypass dari gastrostomi ataupun jejunostomi. Nah, sediaannya bisa berupa elemental ataupun semi elemental. Elemental karena dia mengandung banyak amino asid ya, baik dia esensial ataupun non esensial, juga ada banyak juga vitamin yang terlarut dari lemak. Kemudian jika kita bicara dengan kebutuhan enteral pasien yang gizi spesifik, maka ada banyak sekali sediaannya. Yang contohnya nutrisi yang khusus untuk pasien diabetes, maka akan disesuaikan kondisi karbohidratnya itu lebih rendah karena kita tahu karbohidratnya nanti akan menghasilkan gula dan menyebabkan kondisi diabetesnya akan menjadi lebih parah. Kemudian biasanya akan mengandung banyak serat yang rendah residu. Kemudian biasanya untuk sumber energinya lebih banyak dari lemak dan lemak yang monounsaturated ya. Kemudian apabila dia disesuaikan untuk pasien cancer, maka tergantung kita mau menangani problem malnutrisinya yang mana. Apabila problem nutrisinya terkait dengan penurunan berat badan, maka diberikan high protein. Jika karena gangguan metabolik, maka diberikan banyak imunomodulator seperti EPA dan antioksidan. Tapi jika pasien itu karena memang dia intiknya nggak mau karena rasanya tidak enak, makan nggak enak, maka diberikan yang low sucrose. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, maka asupan kalori dari proteinnya akan dipres. Artinya ketika kita menghitung kebutuhan nutrisi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, maka kita hitung dulu kebutuhan kalori dari proteinnya. Di sini sudah ada tabelnya bahwasanya pasien ini apabila pasiennya CKD tanpa dia melakukan dialisis, maka kebutuhan protein yang dianjurkan adalah maksimal 0,75 gram per kilogram berat badan. Kemudian apabila dia sudah mulai ada hemodialisis ataupun CRRT lainnya, maka kebutuhan proteinnya kurang lebih 1,7 gram per kilogram berat badan. Nah, ini terkait dengan pemberian nutrisi enteral melalui tube, bisa berupa bolus, pump assist ataupun gravity drip ya. Tergantung dari masing-masing kondisi pasien. Kalau misalnya kita berikan bolus, maka maksimal kita berikan selama 15-60 menit, itu kurang lebih 100-400 cc. Bisa diulang 5-8 kali dalam sehari. Kemudian pemberian bolus dalam dosis besar biasanya tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan kondisi intoleransi dari bawalnya itu sendiri. Kemudian untuk pump assist ini mungkin di ruang-ruang intensif juga ada, yaitu dia bisa diberikan selama 16-24 jam dititrasi secara perlahan pemberiannya sehingga lebih nyaman buat pasien itu sendiri. Kemudian apabila kita gunakan secara continuous, baik itu berupa pumping ataupun berupa bolus, perlu kita ingat bahwasannya kita harus mulai start slow, go slow ya. Jadi jangan terlalu banyak diberikan dosisnya di awal, karena nanti pasien itu bisa jatuh ke kondisi refeeding syndrome ya. Jadi plan pertama bahwasan kita harus mulai pemberian enteral itu kurang lebih 25 cc dalam 1 jam selama 8-24 jam, kemudian dititrasi secara bertahap bisa 20-25 cc setiap 12 jam. Kemudian
Plan keduanya bisa lagi kita mulai dari 1000 cc selama 24 jam, kemudian besoknya dinaikkan 1500 cc, kemudian dititrasi sampai sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan yang paling penting ketika kita melakukan pemberian nutrisi secara enteral, baik itu melalui bolus ataupun melalui pumping, jangan lupa untuk dilakukan water flush. Water flush menggunakan apa air kurang lebih 30 cc baik sebelum ataupun sesudah pemberian enteral feed. Dan ini mungkin remind buat kita semua bahwasannya pada saat kita melakukan gastrostomi ataupun diagnostik ketika encoring ke bagian peritoneal layer-nya, maka dan kita masukkan tubnya, maka ketika kita mau mengisi fiksasinya, isilah fiksasinya dengan udara, jangan isi dengan air. Banyak dari kita mungkin lupa pada saat prakteknya, tapi mengingat kembali bahwasannya fiksasi berupa air pada pasien-pasien dengan gastrostomi ataupun jejunostomi akan menyebabkan efek gravitasi yang akan menyebabkan maserasi di sekeliling dari tub itu diinsersi dan akan menyebabkan rute dari tubnya itu bisa keluar, jadi bisa migrasi keluar ataupun juga bisa melakukan maserasi ke tarik bawah. Parenteral nutrition, terkait dengan parenteral nutrition bisa berupa parsial nutrient kebutuhan pasien. Indikasinya adalah apabila GI tract-nya tidak bisa diakses, baik itu bisa berupa Short Bowel Syndrome di mana ususnya kurang dari 200 cm ataupun complete bowel obstruction ataupun karena kondisi high output. Kemudian bisa juga diindikasikan pada pasien-pasien moderately atau severe malnourished. Aksesnya bisa berupa sentral ataupun perifer. Perifer itu bisa digunakan sebenarnya untuk akses parenteral, hanya saja osmolaritas dari nutrisinya harus kurang dari 900 miliosmolar. Ketika kita mau memberikan nutrisi lebih dari itu, maka harus kita lakukan dilusi dulu. Kemudian jika kita menggunakan infus akses perifer, maka tidak boleh lebih dari 2 minggu. Intinya kayak gitu. Ketika kita ingin menggunakan akses nutrisi sentral, bisa dipakai sampai lebih dari 2 minggu dengan osmolaritas lebih dari 1000 cc pun dia nggak ada masalah. Dengan akses bisa dipertimbangkan di jugular, subclavian ataupun lainnya. Ini sediaan untuk parenteral, seperti yang kita ketahui, sediaan sekarang sudah multi chamber, di mana asam amino dipisah dengan glukosa dan lipid dan disiling dengan oksigen protection untuk menghindari kerusakan dari asam amino esensial dan non esensialnya. Kemudian glukosa dan lipid nanti ketika kita memberikan itu bisa ditarik chambernya dan dicampur jadi satu. Ini yang saya sampaikan tadi, pemberian parenteral nutrition ataupun enteral nutrition, baiknya kita memakai prinsip start slow, go slow. Jadi mulai dari dosis rendah, kuantitas rendah, untuk mencegah suatu kondisi re-feeding syndrome. Re-feeding syndrome itu kondisi di mana pasien yang awalnya critically ill karena dia severe malnourished, ketika kita berikan over hidrasi ataupun over nutrisi, maka dia tidak bisa mentolerir dari metaboliknya. Sehingga terjadi elektrolit imbalance, justru terjadi elektrolit imbalance dan kondisi azutemia karena renalnya tidak bisa mengkompensasi. Sehingga monitoring ketika kita melakukan pemberian nutrisi baik itu parenteral bisa dilakukan secara harian 2 kali per minggu ataupun per minggu dengan poin-poin yang dicek seperti yang saya tampilkan di slide. Kita mulai bahas terkait dengan poin ERAS. ERAS itu sendiri merupakan Enhanced Recovery After Surgery. Biasanya disebabkan karena, biasanya dia mencakup dari banyak multidisiplin terkait dengan ERAS itu sendiri, baik di anestesi, kemudian dokter bedah, kemudian dokter-dokter lainnya yang memegang baik itu sebelum ataupun pasca tindakan operasi. ERAS yang baik akan menghasilkan outcome yang baik. Pada intinya seperti itu. Jadi ERAS itu dimulai dari preoperatif, duranto-operatif, dan post-operatif. Preoperatif dimulai dari pre-adenosine counseling yang baik, kemudian preparation bowel yang baik ketika kita melakukan operasi GI tract. Kemudian jangan lupa koordinasi dengan anestesi untuk tidak melakukan puasa terlalu lama preoperasi dan juga loading karbohidrat. Ini yang
Yang rekomendasi ASPEN terbaru mulai dari 2018 itu loading karbohidrat itu sangat dianjurkan karena kurang dari 2 jam sebelum operasi jangan dianjurkan karena dapat mengurangi kondisi hiperglikemi pasca operasi ya. Kemudian premed yang tidak terlalu berlebihan oleh TS anestesi juga akan membantu penyembuhan operasi. Kemudian jika tidak diperlukan tidak perlu memasang NG tube. Kemudian anestesi juga baiknya menghindari thoracic epidural anestesi. Kemudian menggunakan shock acting anesthetic agent dan juga menghindari overhidrasi dan dehidrasi pada pasien. Kemudian alangkah baiknya kita sebagai dokter bedah juga menggunakan infusi yang seminim mungkin untuk melakukan tata laksana pembedahan kita. Kemudian pasca operasi pasien juga dipertimbangkan untuk diperhatikan agar tidak jatuh dalam kondisi hipotermi. Kemudian lakukan mobilisasi segera, koordinasi dengan TS Rehat Medik, kemudian pemberian non-opioid oral analgetik untuk mencegah pasien jatuh dalam kondisi nyeri pasca operasi, dan juga lain-lainnya ya, seperti segera dicabut kateternya atau drainnya jika terpasang, kemudian menstimulasi pergerakan usus secara lebih awal, seperti itu dengan pemberian nutrisi yang lebih awal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini hanya rekomendasi singkat dari ASPEN bahwasannya no fasting dan ERAS dalam prakteknya pada pasien pada saat dia masuk preoperatif bahwasanya diberikan sejak 2-3 hari sebelum masuk dia sudah diberikan low residual diet dan imunomodulator berupa pemberian ONS tadi. Kemudian pemberian 800 cc di hari sebelumnya dengan pemberian karbohidrat, minuman karbohidrat ini yang saya sampaikan tadi, dan juga 2 jam sebanyak 400 cc berupa minuman karbohidrat dari TS Indonesia. Kemudian pasca operasi kita juga harus menstimulisasi peristaltik dan ekskresi GI tract secara lebih awal, secara lebih cepat. Kemudian upayakan loss-nya juga lebih rendah. Ini lain-lain rekomendasi lainnya mungkin sudah kita bahas bolak-balik dari tadi di awal. Pemberian oral nutrisi lebih cepat lebih baik. Kemudian tidak ada alasan kita tidak memberikan terapi nutrisi lebih awal, baik itu secara oral ataupun enteral. Pasca operasi baik dia walaupun pasien itu juga post anastomose atau ada di jantung itu. Ya ini kesimpulan di akhir bahwasannya nutrisi dan ERAS itu merupakan sebuah kenyambungan dari tata laksana kita yang tidak boleh kita lepas sebagai seorang dokter bedah. Karena pada prinsipnya tidak boleh ada pasien yang meninggal karena pasien itu kelaparan, baik kelaparan ataupun overhidrasi ataupun dehidrasi. Sehingga apabila pasien itu sampai terjadi morbiditas ataupun mortalitas pasca operasi karena gangguan nutrisi, maka itu otomatis adalah kesalahan kita karena kita memulai tindakan operasi dalam kondisi pasien malnutrisi. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Teja atau Bli Teja sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih, Sel. Ini materinya masuk itu juga dan jarang ya kita biasanya konsentrasikan. Tapi ini materi yang memang harus kita dalami juga karena materi ini kita hampir setiap hari kita bersinggungan dengan operasi. Jadi untuk kita juga untuk bisa menangani pasien post operasi agar nanti perkembangannya membaik juga, agar pas operasi juga penyembuhan lukanya juga cepat bagus dan untuk mengurangi loss stay-nya di rumah sakit. Kemudian apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, izin menjawab Bli Tejo. Silakan. Oke. ONS kita harus garis bawahi bahwa ONS itu adalah suplementasi ya. Artinya suplementasi kan dia adalah suplemental tambahan dari makanan yang dikonsumsi sama pasien sesuai dengan indikasi dari pemberiannya tadi. Ketika pasien itu dia selama 7 hari makanannya hanya yang dimakan sehari-hari itu porsinya kurang dari 50% dari kebutuhan normalnya dia, ataupun selama 10 hari dia kurang dari 60% asupan sesuai dengan kebutuhan normalnya dia, maka ONS ini perlu diberikan. ONS ini memang kebanyakan di kita itu bentuknya kalau yang saya tahu itu berupa powder ataupun
berupa susu itu ataupun berupa powder ditambahkan di minuman kayak gitu. Uh, di minuman pasien. Itu dia banyak mengandung makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan sama pasien untuk mengcover kekurangan nutrisi yang dialami oleh pasiennya. Tapi kalau misalnya kondisinya dalam tanda kutip pasien dari awal memang nggak bisa makan, nggak bisa minum, habis itu apa namanya secara total dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya ONS bukan pilihan. Artinya kita harus kombinasi pemberian nutrisi melalui enteral feeding juga, baik itu bisa berupa apa namanya uh, pemasangan NGT ataupun nasodurenal kayak gitu. Ditambah dengan ONS mungkin bisa melalui enteral, dan ONS pun juga nggak ada masalah kayak gitu. Tapi jika kita terima pasien benar-benar dia intake-nya nggak bagus, nggak bisa dia makan sama sekali walaupun dia apa namanya kondisi makanannya sudah di blender dan lain-lain, itu dia nggak mau masuk sama sekali, ya jangan ONS aja, intinya kayak gitu. Bantu dia dengan apa suplemen apa enteralnya, dibantu juga dengan feeding tube. Feeding tube-nya yang tadi itu bisa NGT ataupun apa nastroduodenal tube ataupun nasojejunal tube itu ya. Mungkin itu trade ada bisa dimengerti atau ada yang kurang. Ya, silakan ada yang bertanya lagi. Ya, izin beli bertanya beli. Pak mut. Beli bertanya beli dengan Tiang Karolus dari Observer beli. Izin beli. Yang mau saya tanya beli, pada pasien dengan kelainan metabolik beli, seperti misalnya dislipidemia atau diabetes, kebutuhan nutrisi karbohidrat dan lipidnya, apakah ada perhitungan sendiri lagi beli? Tejen menjawab, beli Tejen. Silakan jawab. Ya. Nah, kita kan tahu bersama bahwasannya pemberian nutrisi itu juga secara enteral tadi sudah disampaikan bahwasanya ada yang disease spesifik ya. Jadi disease spesifik formula untuk pasien-pasien dengan diabetes itu ada. Jadi apa namanya kontennya tuh untuk suplai kalorinya lebih banyak dari lemak biasanya. Lemaknya juga yang unsaturated, bukan dari karbohidrat. Karena karbohidrat kita tahu kalau kita berikan baik itu via oral ataupun enteral kan ada enzim apa namanya amilase yang merubah karbohidrat menjadi glukosa itu ya. Dia akan meningkatkan kondisi gula postprandialnya, sehingga yang kita berikan tentunya apa namanya suplai kalorinya yang dari protein ataupun lemak kayak gitu. Karbohidratnya dia diturunin. Persentasenya karbohidrat kan tadi kita tahuin bersama bahwasannya bisa 20 sampai 45% kalau nggak salah ya. Jadi bisa kita pakai cut off paling rendah 20%. Sisanya disuplai dari kebutuhan kalorinya, disuplai dari protein dan lemak kayak gitu. Protein dan lemaknya biasanya kalau pada pasien diabetes cenderungnya diambil dari lemak, karena lemak kan menghasilkan kalori yang lebih tinggi, 9 kilokalori per gramnya kan. Dan juga apa sebenarnya kalau misalnya kita berikan apa sumbernya dari protein, itu beberapa jurnal itu sampaikan enzim protease itu juga menyebabkan pemecahan protein juga menjadi kayak gitu. Jadi ada efek sebenarnya energi diambil dari situ ya kayak gitu. Itu mungkin yang bisa uh, tak share ya. Ada yang kurang ataupun mau ditanyain lagi? Sore Bli, izin Bli. Tari dari Observer Bli, izin bertanya Bli. Iya. Izin Bli mau tanya, untuk pasien-pasien yang pasca operasi besar, itu kan tadi seyogianya kita memberikan terapi nutrisinya lebih awal. Itu ada patokan nggak Bli? Kira-kira berapa jam setelah operasi kita bisa berikan bertahap terapinya dari cair misalnya terus bubur ke makanan biasa, atau ada hal-hal tertentu enggak yang kita periksa sampai kita bisa memberikan terapi nutrisi tersebut Bli? Mohon arahannya Bli.
Izin menjawab, Bli Tejo. Oke, jalan. Ya, jadi pasca operasi besar, terutama khususnya yang involve GI tract kayak gitu. Sebenarnya kalau rekomendasi dari SPEN itu dia tidak menyebutkan jamnya atau menitnya, itu nggak ada. Dan yang saya tahu itu di beberapa center pendidikan digestifnya juga macam apa beda-beda dia gini apa namanya eh, keputusannya dalam pemberian nutrisi pasca operasi. Cuman SPEN selalu merekomendasikan secara tegas bahwasannya tidak ada alasan buat kita untuk menunda pemberian nutrisi pasca operasi, baik itu pasien-pasien digestif yang bahkan dia melakukan anastomose GI tract gitu. Artinya walaupun pasien itu pasca operasi penyambungan usus, itu pun aja dia tidak ada hambatan pasca operasi untuk pemberian nutrisi dalam waktu jam ataupun pasca operasi dalam hitungan menit kayak gitu. Mungkin dalam prakteknya uh, izin kalau memang ada yang salah saya dikoreksi, tapi kalau dalam prakteknya mungkin beberapa dokter atau supervisor kita itu memberikan secara bertahap konsistensinya, tapi untuk kebutuhan kilokalorinya yang saya pahami itu beliau-beliau ini sudah menghitung kebutuhan kalorinya itu secara enteral gitu, bukan perhitungan secara parenteral seharusnya ya. Tapi mungkin ada beberapa center yang mempertimbangkan hal lain. Mungkin mereka masih memberikan di hari kedua, di awal-awal pemberiannya masih parenteral dan enteral seperti itu. Itu kan seni dari masing-masing supervisor. Cuman yang harus kita pegang prinsipnya bahwasannya pasca operasi tidak ada sebenarnya hambatan buat kita untuk pemberian nutrisi itu per enteral. Mungkin konsistensinya aja Pak Utari yang perlu kita tingkatkan bertahap, baik di awal mungkin masih cair, kemudian enteral nanti mungkin agak semi padat seperti itu ya kayak gitu. Nah, terkait dengan indikator-indikator yang Mbok Tari tanyakan, mungkin itu mengarah ke pertanyaan apakah kita masih mengevaluasi bising usus dan lain-lain. Sebenarnya sudah nggak ada. Espen juga sudah menyatakan bahwasannya tidak ada sama sekali rekomendasi untuk pemeriksaan bising usus karena itu tidak 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 akurat lagi ya untuk pemberian nutrisi kayak gitu. Jadi walaupun dia bising ususnya nggak ada atau bising ususnya masih rendah sekali, pasca operasi GI tract tetap distimulasi pemberian nutrisi per oral ataupun enteralnya secara lebih dini seperti itu. Izin koreksi boleh aja. Ya sih, mungkin ya baru kita tidak lagi mempedulikan apakah bising-bising menurun atau meningkat atau normal itu sebagai patokan untuk memulai pemberian nutrisi pada pasien pasca operasi. Tapi pada kenyataannya di Sanglah sendiri biasa kita kok operasi yang di bidang digestif seperti anastomosis, reseksi itu tuh kita biasanya puasakan si DPJP kita tuh 1 sampai 5 hari biasanya. Nah setelah itu jika biasa sudah kondisi memungkinkan untuk diberikan nutrisi, kita berikan bertahap dengan pemberian MSS dulu, kemudian kita berikan air dulu. Jika memang toleransi baik, nanti kita bisa naikkan ke bubur saring dan bubur halus. Gitu biasa kalau kita di Sanglah ya. Setahu saya sih masih mengandung sistem ini di Sanglah sampai sekarang. Itu setahu saya. Dan kita lihat juga dari klinisnya. Setelah diberikan diet secara bertahap itu dia klinisnya baik, tidak ada defense, tidak ada distensi, tidak ada keluhan. Berarti kita teruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi jika dia ada keluhan setelah kita misalnya berikan dari MSS, kita berikan cair, dia ada depa, distensi atau berkembung, kita akan turunkan lagi, dia bisa balik ke puasa atau ke diet yang lebih rendah lagi. Itu sih biasanya kalau di Sanglah. Tapi itu semua tergantung kebijakan dari DPJP dan center masing-masing ya. Kalau kita sebagai presiden kan hanya dapat mengusulkan dan mengikuti apa saran dari DPJP. Mungkin segitu. Ada yang mau tambahkan lagi mungkin senior atau rekan eksiden yang lain, silahkan. Izin bertanya, Bli. Maha, Bli. Silakan. Pada Bli Marcel, saya ingin tanya, misalnya kalau kita dapat pasien mungkin sering ke poli ataupun ke IGD, pasien onkologi terutama sering mengeluh tidak bisa makan atau tidak nafsu makan. Nah, pada center pendidikan saya sebelumnya, saya sering mendengarkan beberapa DPJP saya
mengatakan ataupun KIE pada pasien bisa dicoba makan sedikit porsi sedikit tapi sering. Nah, dari segi ilmu tentang nutrisi, penyerapan nutrien dibandingkan dengan penyerapan nutrien yang normal, tentang KIE makan sedikit tapi sering ini, apakah masih logis untuk diterapkan atau apakah ada penurunan dari jumlah nutrien apabila nutrisi ataupun zat gizi itu kita makan dalam porsi yang sedikit tapi dalam frekuensi yang sering dibandingkan dengan makan dalam porsi yang pas tapi dengan frekuensi yang tetap gitu. Apakah ada perbedaan kira-kira dari absorpsi nutriennya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin menjawab di TJ. Jadi yang saya pahamin itu sebenarnya gimana komposisi dari makronutrien dan mikronutriennya dalam tanda kutip porsi sedikit dan porsi normal yang disampaikan sama Maha tadi. Kalau misalnya dalam porsi sedikit, hitungannya dia bilang dia mungkin makan jadi 6 kali sehari dalam rentang waktu 4 jam sekali gitu. Tapi porsi dalam setiap 4 jamnya itu makronutrien dan mikronutriennya itu terbagi secara baik kayak gitu ya. Maka seharusnya itu tidak akan mempengaruhi kebutuhan absorpsi dari nutrisinya. Beda halnya ketika pasien itu secara secara tidak berlandasan dia membagi makannya menjadi 6 kali sehari, tapi di 2 kali pertamanya mungkin hanya banyak karbonya aja. Terus di tengah-tengah nanti di siang dia banyak proteinnya aja, di akhir-akhir malam baru dia makan lemaknya aja. Nah, itu yang menyebabkan kebutuhan kalori terhadap makronutriennya yang nggak baik seperti yang disampaikan pada saat kita kursus nutrisi kemarin kan seperti itu. Sebenarnya makan sedikit tapi sering itu kan hanya untuk mentoleransi kapasitas gasternya dia ataupun mentolerir produksi dari enzim-enzim pencernaannya dia agar dia tidak terlalu berlebihan keluar pada saat dia makan itu sehingga menimbulkan kondisi mual dan lain-lain. Sebenarnya kan itu asalkan pembagian porsi makronutriennya baik di setiap jamnya dia makan itu tepat sih saya rasa bagus saja. Nggak ada kalau misalnya dia pembagiannya sering tapi banyak tapi sering sedikit tapi sering gitu ya. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin ada masukan dari BTJ dan rekan-rekan lain. Ya sih. Kalau saya sih sama kayak Marcel ya. Memang nggak ada hubungannya sih ya. Itu untuk berarti kapasitas dari lambung kita aja ya, frekuensi itu. Tapi untuk post off kita biasanya juga kadang mainin frekuensi ini juga dia. Mungkin misalnya setelah dari dia diet NSS, kita akan naikkannya bertahap ya. Misalnya kita naikkan susu 3 kali 50 cc gitu. Ya itu sebenarnya sih cuma untuk melatih aja apakah pasien tersebut sudah siap untuk naik ke nutrisi yang lebih tinggi. Kalau yang bagus bisa kita naikkan ke 6 kali 50 cc dulu. Baru kita naikkan ke diet bubur sharing dan lain-lain seperti itu sih ya. Mungkin itu mah ada mungkin mau tanyakan lagi mah. Siap, sampun beli. Bisa beli. Sama mah. Mungkin ada yang mau memberikan masukan tambahan dari senior atau teman-teman residen untuk mengenai materi nutrisi pasca operasi ini. Jika sudah tidak ada yang berikan masukan lain-lain lagi, mungkin bisa kita akhiri ilmiah sore hari ini ya. Sel, tolong untuk share ke grup teleresiden seperti biasa materinya supaya bisa kita baca-baca nanti. Dan Siap. Ya tolong juga kita semua baca juga lagi materi ini gitu nanti. Ya supaya bekal kita untuk menangani dan tahu nanti gimana
apa yang harus kita berikan untuk perawatan pasien-pasien kita pasca operasi di ruangan. Ya, ya mungkin sekian dulu ya. Ya, ada mungkin yang mau kamu tambahkan, Sel, sebelum ditutup? Sampun beli, terima kasih beli. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas persediaan waktunya untuk diri ilmunya sore hari ini. Semoga ilmu di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk pasien. Oke, ya udah sekian dulu ya. Selamat sore. Terima kasih, Sel. Mas Sorry beli, makasih beli. Iya. Beli.